Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Profil pengembang, tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menyebutkan arti Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna dari kandungan Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, serta hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang pentingnya menuntut ilmu. Peta konsep menuntut ilmu, dalilnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Surah Ar-Rahman ayat 33. Dari hadis, hukum, niat, keutamaan dan balasan bagi orang menuntut ilmu. Setelah kita mempelajari materi ini, dapatlah kesimpulan bahwa membaca, memahami kandungan, dan memiliki perilaku untuk terus menuntut ilmu. Materi inti pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Surat Al-Mujadalah ayat. Simak baik-baik serta perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Keutamaan menuntut ilmu. Ini hadis dari Anas bin Malik lagi diriwayatkan oleh Tirmizi. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talibil ilmi, barang siapa pergi menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'i, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulangnya. Balasan orang menuntut. Hadis ini dikatakan oleh Katsir bin Qais, an Katsir bin Qaisin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yadlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Dari Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu orang yang beriman, orang yang berilmu, dan orang-orang yang beramal saleh. Kandungan Al-Quran surah Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Isi ilmu. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu ilmu akhirat. Orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Al-Quran surah Rahman ayat 33, dan hadis sekali tentang menuntut ilmu. Didapatlah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rajin membaca pada waktu yang luang. Bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Rajin berlatih dan terus berkarya. Berani berpikir kreatif. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat, ditulis, serta dihafal. Sumber belajar pada kesempatan hari ini didapat dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 edisi revisi 2018, Mushaf Al-Quran dan terjemahannya dari http www.google.com dengan pencarian search makanya klik semedang icon plus profil plus PNG dan TBN. Selanjutnya gambar, suara, backsound didapat dari http drive.google.com /drive/folder.
Itulah tadi pembelajaran singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan insya Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu-ilmunya Allah. Dan juga Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dari malapetaka. Serta Allah berikan karunia untuk kita semua. Yang salah terdapat dalam diri Bapak pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di materi selanjutnya tentang ilmu tajwid. Allah muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.